Gary Chandra. Halo semua, how is it going? Hari ini PPT gue terinspirasi dari PPT-nya Venuela minggu lalu. Karena dia warna merah ya, biar nggak hitam putih doang, hari ini gue kasih warna sedikit, warna biru. Ya tapi kayak di komputer gue lebih gelap deh, ini jadi kelihatan agak alay ya. Nggak apa, semoga firman, yang penting kan firmannya. Amin saudara-saudara? Amin. Let's pray first. Bapak kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan telinga kami, biarlah kami bisa menerima semua firman Tuhan dengan baik. Aku berdoa Bapak biar apapun yang disampaikan pada hari ini itu semua sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan ketika kami mendengar firman itu bisa bertumbuh subur dalam hati kami sehingga nantinya bisa dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Bapak, siapkan hati kami, mari sama-sama semua kita yang siap kita katakan. Amin. Boleh dikecilin sedikit nggak lampunya agak silo nih, Bang Lighting. Terima kasih. Right. Overflow part 3. Siapa yang datang Overflow part 1 dan 2? Gue sendiri nggak datang sebenarnya di minggu lalu ya. Ya. Siapa yang tidak datang tapi nonton rekamannya? Oh nggak ada, semua datang semua ya? Oke, mantep banget. Siapa yang tidak tahu kalau khotbah-khotbah kita itu bisa ditonton rekamannya? Semua tahu ya. Jadi bisa diakses di, oh ya baru tahu tadi ya. Bisa diakses di mana San? Di YouTube apa? Bukan di GBWTC lagi teman-teman, tapi di Frontliner Campus atau? Iya pokoknya itulah, nanti cari aja. Bisa ditonton ya. Karena Ihsan udah uploadnya gercep banget. Hari ini khotbah, nanti sore udah ada di YouTube gitu kan. Tepuk tangan dong buat Ihsan. Nah, itu orangnya. Oke, Overflow part 3 buat yang datang ataupun yang udah nonton, ada yang ingat kita bahas apa aja kemarin? Tentang apa sih? Tentang apa? Tema utamanya apa sih? Buah roh ya. The fruit of the spirit. Di week yang pertama, Coach Vino nyampein keren banget. Katanya, it's the fruit of the spirit, not the fruits of the spirit. Jadi buahnya satu, tapi ada rasanya banyak, ada 9 rasa ya. Rasanya ada apa aja boleh kita sebutin bareng-bareng. Ada love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Minggu lalu kita bahas love ya. Ada yang bisa tebak hari ini kita mau bahas apa? Joy ya. Self-control nanti yang terakhir. Tapi hari ini kita gabung teman-teman. Joy and peace. Karena kalau 1 minggu satu, kita butuh 9 atau 10 minggu baru selesai overflow ini. Oke, jadi hari ini kita akan bahas banyak tentang joy and peace. Minggu-minggu depannya, stay tune, kita akan cover semua rasa-rasa dari buah roh ini. Balik lagi ngomongin joy and peace, kemungkinan joy and peace ini adalah traits atau rasa buah roh tadi yang kita pengenin. Mungkin bisa jadi ini hal yang paling kita pengenin di antara semua buah roh. Kenapa? Karena kalau kita lihat love, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control itu gak langsung rewardnya ke kita. Ngerti gak sih? Minggu lalu kita belajar tentang love, mengampuni, itu enak gak sebenarnya? Gak enak ya kan? Walaupun ujung-ujungnya nanti memang it's good for us juga, tapi gak instant rewardnya ya kan? Goodness, kindness, kebaikan, kemurahan yang rasain siapa? Orang lain. Kita mungkin gak berasa enaknya secara langsung. But love, but joy and peace, maksud gue, but joy and peace itu kita langsung yang ngerasain. Ya kan? Kita langsung yang ngerasain benefitnya, rewardnya. Makanya gue bilang kemungkinan joy and peace adalah dua hal yang paling kita desire di antara semuanya. Nah ngomongin tentang joy and peace, gue percaya kalian semua beda-beda lah. Ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang kalian lakukan untuk mendapatkan joy and peace. Tapi salah satu yang mungkin menurut gue stereotypical ya, yang juga salah satu hal yang gue suka kalau waktu gue mau mencari joy and peace adalah vacation. Siapa juga yang sama? Ada yang suka jalan-jalan? Siapa yang suka liburan? Banyak ya. This is I think stereotypical event for joy and peace. Tapi
Buat yang udah sering jalan-jalan juga, yang udah sering traveling, pasti tahu bahwa kadang-kadang vacation can be chaotic. Ya kan? Waktu itu gua ini foto gua ambil di eh, negeri ginseng. Di mana tuh negeri ginseng? Ya di sana lah pokoknya. Waktu itu 2019 sebelum Koronski menyerang, ya gue sempet eh, ikut tur. Ceritanya nemenin nyokap, ya ceritanya nemenin nyokap, masih dibayarin Koko waktu itu. Ya, terima kasih Koko. Waktu itu saya masih mahasiswa, masih miskin, jadi dibayarin Koko. Oh enggak juga, enggak juga. Amin, amin. Ya, waktu itu dibayar dan gue belum pernah ikut tour travel sama sekali. Ya biasanya paling kalau keluar ya jalan-jalan sendiri aja pakai Google Map gitu kan, nyasar-nyasar sendiri. Nggak pernah pakai tour, nggak pernah pakai travel. Jadi gue nggak tahu tuh gimana rasanya. Dan menurut gue tour nggak selamanya menyenangkan, ya nggak selamanya menyenangkan. Waktu kita di plan untuk ke gunung ini, gunung apa namanya gue lupa, ya itu perginya itu lumayan pagi. Kalau nggak salah jadwalnya itu kayak agak berubah sehingga kita harus bangun agak subuh demi pergi ke gunung ini supaya abis itu kita bisa lanjut aktivitas-aktivitas lainnya. Itu aja udah kayak nggak enak, men. Kita kan mau liburan mau santai, tapi disuruh bangun pagi-pagi, rusuh, gerasak-gerusuk sana sini untuk pergi lihat gunung ini doang. Dan kalau yang udah pernah pergi ke sini pasti tahu, buat nyampe ke titik ini yang paling atas itu harus jalan kaki naik tangga yang sebenarnya nggak seberapa, ya tapi karena waktu itu ikutnya tur rombongan dan banyak opa omanya juga di sana, kita baru naik 2-3 step kita harus nunggu kayak gimana masih bisa lanjut nggak gitu kan. Akhirnya sampai di sana itu udah waktunya udah kemakan buat nungguin opa oma itu. Ya itu nggak enak teman-teman. Sampai di atas sana ngeliat-ngeliat bentar foto-foto udah turun lagi, ya kan. Dan belum lagi gue nggak ngerti kenapa tour itu kayak ada kerjasamanya. Ini correct me if I'm wrong, gue nggak tahu. Tapi kayak ada kerjasama dengan toko-toko lokal di sana. Jadi kita lebih sering dibawa, misalkan waktu itu di Korea, dia bawa kita ke toko ginseng. Buat apa gue liatin ginseng berjam-jam, ya kan? Terus dia kayak nawarin gitu loh, oh ini bagus buat kesehatan, bagus untuk ini. Terus pergi lagi habis itu tuh ke toko kosmetik, ya kan? Dikasih demonstrasi lu kalau diusap-usap nanti daki-daki lu bisa keluar semua gitu-gitu. Ya pokoknya kayak gitu-gitu. Dan belum lagi ada kasus apa? Waktu itu ternyata di salah satu orang peserta grup travel itu ada yang ternyata pengen jadi TKI ilegal, iya tenaga kerja Indonesia gitu kan. Ternyata dia memang tujuannya ke sana untuk kabur nantinya. Sehingga akhirnya dia kan kita 5 hari gitu kan, 1, 2, 3, 4 dia ikut kita jalan-jalan, ikut makannya kita. Karena sayang dong kalau dia udah kabur dari hari pertama, ya kan. Di hari terakhir waktu kita udah mau ke airport, tiba-tiba nih orang beneran hilang, beneran kabur. Orang turnya sampai pusing, karena kan nanti mereka harus bertanggung jawab kan di hadapan imigrasi Korea dan lain-lain. Pokoknya it's chaotic, ya. Yang orang-orang lihat mungkin yang gua post cuma segini doang, ya kan. Bagus, walaupun biasa aja juga sih sebenarnya, ya. Tapi ya bagus lah, gitu kan. But yang mau gue tunjukin adalah if the things that are supposed to bring joy and peace don't always deliver as promised, imagine how tough it is facing the rest of our lives. Ya kan, kalau misalkan liburan yang sangat stereotype dengan joy, sukacita, healing, itu nggak selamanya bisa seperti itu. Gimana lagi kita menjalani hari-hari kita sehari-hari, yang tentunya nggak liburan terus gitu kan, yang tentunya berisi banyak hal-hal yang kita mungkin nggak suka juga. Ya, belum lagi dalam kehidupan kita ini sebenarnya ada beberapa hal yang menurut gue rintangan atau kendala kita buat mencapai joy and peace itu. Yang pertama, joy and peace don't come naturally. Mungkin kita punya lah beberapa teman kita yang kalau ketemu langsung, wah halo, katanya apa kabar, peluk sana, peluk sini gitu kan, biasanya. Tapi gak banyak yang kayak gitu. Atau kita punya teman yang memang kayaknya peaceful banget hidupnya, ya, bermeditasi dulu terus kayak dia setiap hari. Kalau ketemu tuh kayak sumringah terus, senyum terus, ya kan, kayaknya hidup dia ini no drama, so peaceful. Tapi gua pribadi atau kebanyakan dari kita, gua rasa kita nggak kayak gitu. Kita nggak setiap bangun pagi itu langsung joy and peace rasanya.
Nggak kayak gitu. Seringkali kita justru ngerasain, kita nungguin kapan sih joy and peace itu datang dalam kehidupan kita. Ya, atau seringkali kita juga suka merelasikan joy and peace dengan once that happens even. Kalau misalkan, Tuhan gue gak minta banyak. Kalau misalkan gaji gue 3 digit aja depannya Tuhan. Aku pasti penuh sukacita, pasti penuh damai sejahtera. Gak minta banyak kok Tuhan. Kalau misalkan aku punya pacar Tuhan, pasti aku jadi manusia yang paling happy hari ini. Ya kan? Kalau misalkan mata kuliah yang paling susah itu Tuhan, gak usah A deh, B aja Tuhan. Aku pasti jadi orang yang paling happy. So once that happens, once this happen, I'll be more joyful. Tapi tahu nggak? Ketika kita berhasil mendapatkan itu, puji Tuhan gitu kan, we will eventually find ourselves searching again, right? Dan yang kedua, the world isn't necessarily joyful and peaceful. Kita nggak bisa tiap hari mengharapkan waktu kita lagi nyetir, enak-enak, terus buka radio, itu semua beritanya berita-berita bagus. Atau ketika kita scroll TikTok, berita-berita bagus semua, kita nggak bisa mengharapkan itu. Mungkin ada berita perang, mungkin ada kasus pembunuhan, kasus ini, kasus itu. Ya, the world isn't necessarily joyful. Apalagi kalau buka Instagram, buka sosial media, ya, memang sih orang-orang itu ngepostnya yang bagus-bagus, yang happy-happy, tapi mungkin tanpa kita sadari, ketika kita ngelihat itu, justru joy and peace dalam kehidupan kita rasanya dirampas. Ya enggak? Karena ketika kita ngelihat mereka bagus, biasanya apa yang kita lakukan? Iri dan membanding-bandingkan. Right? Because nothing destroys joy more than comparison, teman-teman. Dan mungkin bahasa lainnya kita juga sering dengar bahwa comparison is the thief of joy. Gue pun juga sama, gue juga sering melakukan itu kan. Kalau kadang-kadang kita buka Instagram, ngelihat teman kita, kok dia udah begini, kok dia udah begitu sih, padahal kita sama. Padahal waktu itu dia lebih on dari kita, gitu kan. Kenapa dia bisa begini, kenapa dia bisa begitu. Right? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, it just doesn't make sense gak sih? It just doesn't make sense to compare their calling, to compare their gifts with our situation, with our talent, and expect to have joy. Karena semua orang berbeda, teman-teman. Okay? Dan yang ketiga, the third obstacles, things can happen that disrupt our joy and peace. Mungkin di suatu hari yang langka, tiba-tiba kita bangun dengan penuh sukacita, penuh kedamaian, siap-siap ke kampus, udah siap nyetir, kita mau sapa pacar kita, selamat pagi, gitu kan. Banyak emotnya, love-nya, terus tiba-tiba doi balesnya pagi. Ini yang ketawa antara korban atau pelaku ya. Terus gimana? Apa yang tiba-tiba kita rasain? Pasti langsung kayak gitu kan? Tiba-tiba langsung jadi nggak enak. Dia lihat hari ini, wah tanggal 19 Maret, udah lama nih kita nggak berargumen. Hari ini adalah hari yang tepat, gitu kan? Hari ini adalah hari yang tepat. So she wakes up and choose she or he ya, nggak semua perempuan kayak gitu. She or he wakes up and choose violent kayaknya, ya kan? Atau lu lagi nyetir happy-happy, lagi dengerin lagu terfavorit lu sambil menuju kampus, tiba-tiba ban lu kempes, ya kan? Tiba-tiba yang tadinya joyful and peaceful lu langsung bilang, aduh hari ini gue sial banget sih. Baru satu kejadian itu doang. So things can happen that disrupt our joy and peace. And these are the bad news, teman-teman. Ini adalah kabar buruk ya dalam hal kita achieving joy and peace. But you know what the good news is? Even though joy and peace are naturally occurring in our world, we can still experience them in our lives. Berapa banyak yang percaya? Amin. So let's find out how. Okay? Di series kita Overflow, main verse-nya adalah ini ya, dari minggu 1 kita udah baca bareng-bareng. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Dikatakan the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dan hari ini kita bahas yang joy and peace. Tapi yang menarik adalah joy and peace itu sendiri, walaupun tadi kita udah lihat bahwa kemungkinan itu adalah dua hal yang paling kita inginkan,
Tapi kayaknya Tuhan itu lebih jarang direlasikan sama yang namanya joy and peace. Ya enggak? Kita sering dengar God is love. Tuhan itu kasih. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang penyayang dan lain sebagainya. Atau waktu kita nyembah, Tuhan, aku menyembah Engkau karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mengasihi kami. Tapi jarang banget kita bilang, Tuhan, aku sembah Engkau karena Engkau adalah Allah yang menyenangkan. Engkau adalah Allah yang gembira. Mungkin ada ya dalam beberapa lirik lagu waktu mungkin praise biasanya ada kata-kata seperti itu. Tapi ngerti ya maksudnya lebih jarang teman-teman. Bahkan kalau kita pernah dengar ada beberapa khotbah yang bukan di sini ya, bukan di sini. Ada yang bilang kayak God doesn't care whether you're happy as long as you're holy. Kayak dan gua rasa itu nggak benar gitu kan. Coba lu boleh tanya sama siapa di sini yang udah punya anak, tentunya belum ada ya. Yang biasa udah punya anak nggak datang hari ini. Tapi lu boleh tanya lah, siapa papa lu, mama lu, bener nggak sih kalian nggak peduli kalau ngelihat anak kalian itu happy atau enggak? Gue rasa enggak. Ya gue ngelihat koko gue punya ponakan masih bocil-bocil, ya. Gue lihat koko gue sama istrinya sangat-sangat mengasihi anak-anaknya dan mereka bakal ngelakuin apa aja as long as they're happy. Apalagi Bapak kita di sorga teman-teman, ya kan? Bapak kita pasti pengen ngelihat kita happy juga. Bahkan dalam Nehemia 8 ayat 10b dikatakan for the joy of the Lord is your strength. Dan juga Nabi Yesaya ya waktu itu pernah memprofesai, menubuatkan kedatangan Yesus di Yesaya 9 ayat 6b dia bilang and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father and Prince of Peace. Nabi Yesaya bilang dia akan dipanggil penasihat ajaib, ya kan? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan juga Raja damai. So he is indeed a joyful and peaceful God. Ya kan? Dan ketika kita udah ngerti ini, gue pengen ajak kita semua untuk ngelihat ayat ini bareng-bareng. Roma 15 ayat yang ke-13. Boleh kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amin. Gue pengen kita lihat juga definisi dari hope itu sendiri. Ya. Hope itu bisa dikatakan constant expectation of future good coming from the hand of our Father. Hope, harapan itu bisa kita artikan kayak gini teman-teman. Constant expectation, kita berekspektasi secara terus-menerus bahwa masa depan kita itu terjaga, masa depan kita itu baik yang datang daripada Bapa kita di sorga. Jadi ketika kita baca ayat tadi, may the God of hope, Allah yang penuh pengharapan, itu artinya adalah dia adalah Tuhan yang memastikan masa depan kita akan baik teman-teman. And he will fill you with all joy and peace as you trust in him. Jadi dengan kata lain, kita bisa artikan ayat ini adalah ketika kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rasa sukacita itu dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan rasa damai itu dalam kehidupan kita. Terus gimana dong? Orang Kristen gak boleh dong artinya punya emotion yang lain. Gak boleh sedih kah? Gak boleh marah kah? Setiap hari pokoknya senyum-senyum terus sendiri. Apakah kayak gitu? Gak kayak gitu teman-teman. Joy is not an emotion. Ya, joy is not the same with happiness. Walaupun gue gak bilang joy and happiness tidak bisa bareng-bareng, tapi joy is not the same with happiness. Joy is of the soul, while happiness is of the moment. Joy is an inner feeling, while happiness is an outward expression. Jadi bukan berarti dengan kita punya sukacita, kita nggak boleh bersedih, kita nggak boleh marah ketika ada orang ngecewain kita, enggak juga. Tapi maksud Tuhan adalah ketika kita percaya sama Tuhan, bahkan ketika dalam keadaan kita yang tidak baik-baik saja, kita bisa, we can still experience joy. Kita percaya walaupun sekarang itu enggak enak, tapi nantinya future good akan datang
daripada Tuhan. Ya kan? Yesus aja waktu detik-detik dia mau ditangkap dan disiksa, Alkitab menuliskan dia sangat ketakutan. Ya kan? Dia sangat ketakutan, dibilang, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu, ya kan? Kalau boleh di skip aja lah Tuhan. Gitu. Dia takut, dituliskan sampai keringatnya sampai kayak darah. Tapi meskipun dia tidak ada happiness di sana, gue percaya Yesus tetap merasakan yang namanya joy. Karena apa? Karena dia tahu the guaranteed outcome. Dia tahu bahwa ada rancangan Tuhan di belakang itu yang baik buat semua orang. Stephen Furtick itu seorang hamba Tuhan, dia lead pastor di Elevation Church. Ya, dia pernah bilang joy is a focus before it's a feeling. Joy is a focus before it's a feeling. Ketika Yesus waktu itu disiksa, ya, dia nggak menemukan happiness tentunya di sana, ya, bukan karena dia anak Allah. Ketika tangannya mau dipaku, habis itu Tuhan mengubah seluruh hukum fisika sehingga rasanya jadi tidak sakit, nggak kayak gitu. It was as painful, teman-teman, sama sakitnya. Tapi di semua penderitaan itu, dia tahu purpose-nya. Fokus dia adalah di purpose akhirnya, yaitu untuk menyelamatkan semua manusia sehingga dia tetap bisa merasakan joy and peace yang datang daripada Tuhan. So we have to understand the difference between pain with purpose and pain without purpose. Siapa yang nge-gym di sini? Johes lah ya, kita contohin Johes saja. Karena dia lagi sering-seringnya ngomongin tentang gymnya. Johes bisa squat kemarin berapa ratus kilo, Jos? 100 ya, 100 pas. 100 kilo Johes bisa squat. Nah, coba bayangin gak usah 100 deh. Tiba-tiba waktu Johes lagi khotbah nih, tanpa dia tahu ada orang yang berat badannya 70-80 aja. Tiba-tiba lompat ke Johes. Apa yang terjadi? Bisa aja mereka jatuh dua-duanya kan. Kenapa? Karena Johesnya nggak siap. Tapi kalau lagi di gym 70-80 kilo itu pemanasan buat Johes. Ya kan? Itu cuma warm up aja. Kenapa? Karena purpose-nya beda. Ya, untuk melatih apa tuh? Strength atau apalah, gue kurang paham. Sama kayak Yesus, teman-teman. Ketika dia disiksa, diludahin, dicambuk, dia nggak kaget lagi. He wasn't surprised karena dia fokus sama purpose-nya. Jadi balik lagi ke ayat yang tadi. May the God of hope fill you with all joy and peace. Tapi ada kata-kata yang paling penting di sini. 5 kata. As you trust in Him. Ini adalah kata-kata yang agak tricky sebenarnya. Kedengarannya gampang, diomonginnya juga gampang. Tapi kita semua tahu, nggak segampang itu, teman-teman. Nah, jadi kita mau lihat hari ini, what would trusting God actually look like? Sebenarnya kayak apa sih yang dimaksud percaya sama Tuhan? Yang pertama, karena tadi kita udah lihat, joy is a focus before it's a feeling. Mungkin aja percaya sama Tuhan itu berarti working on our focus. Coba kita lihat lagi, ketika kita bilang Tuhan aku percaya sama Engkau, tapi ternyata fokus kita selama ini salah. Fokus kita ngelihat kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu kan, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Biasanya itu adalah sumber kekhawatiran dari sana, karena kita terlalu fokus sama hal yang padahal udah gak bisa kita apa-apain lagi. Coba kita lihat lagi, fokus kita selama ini di mana. Dan kalau ngomongin focus and about something that we can control and cannot control, gue selalu ingat akan suatu doa, ya katanya ini adalah suatu doa yang diciptakan sama siapa, gue juga lupa, namanya Serenity Prayer. Ya mungkin banyak yang udah pernah lihat, tapi ini sangat memberkati gue pada pertama kali gue baca, makanya gue bisa ingat sampai sekarang. Doanya kayak gini, teman-teman. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Doanya bilang, Tuhan berikan aku, serenity itu apa sih? Ketenangan, mungkin lebih cocok kalau dalam kasus ini kayak keikhlasan gitu ya. Berikan aku legowo untuk bisa menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah, hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan. Berikan aku keikhlasan itu, tapi berikan juga aku courage, keberanian untuk bisa mengubah hal-hal yang bisa aku ubah.
Dan yang paling penting, ini nyambung sama series kita sebelumnya ya, pro tip tentang wisdom. Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku pengetahuan untuk bisa membedakan mana sih sebenarnya yang bisa aku ubah dan mana yang tidak bisa aku ubah. Karena banyak orang yang kebalik teman-teman. Dia berusaha putar otak, gak bisa tidur. Padahal dia mau mengubah hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dia ubah. Ada juga yang dia pasrah, dia ikhlas untuk sesuatu yang padahal seharusnya itu bisa dia lakukan sesuatu, bisa dia ubah. Ya kan, alhasil apa? Joy and peace akan terasa hilang dalam kehidupan mereka. Kalau mau lihat lengkapnya kayak gini. Living one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardships as the pathway to peace, taking as he did this sinful world as it is, not as I would have it. Dan ini trusting that he will make all things right if I surrender to his will. Bukankah ini sama seperti yang kita baca tadi di Roma 15 ayat 13? Trusting that he will make all things right. God of hope. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita surrender ke Tuhan, artinya kita percaya bahwa nantinya Tuhan akan menjadikan semuanya baik. So that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with him forever and ever in the next. Amin. Gitu ya. So, yang pertama, working on your focus. Yang kedua, trusting God may mean getting some help. Probably selama ini kalian struggling dengan sesuatu hal yang kalian tahu itu merampas joy dan juga peace, merampas sukacita dan juga merampas damai sejahtera dalam kehidupan kalian. Tapi mungkin selama ini kalian keep aja sama diri sendiri. Karena memang cerita sama orang itu nggak enak. Ya. But today, hari ini Tuhan ingetin, mungkin aja trusting God buat kalian artinya adalah merendahkan diri kalian dan minta pertolongan sama orang lain. Karena kita udah sering banget belajar di sini bahwa Tuhan itu bisa bicara kepada kita lewat orang lain. Bisa lewat mentor kita, bisa lewat orang tua kita, ya bisa lewat siapapun yang mungkin lebih punya hikmat. So, working on your focus. Yang kedua adalah getting some help. Yang terakhir teman-teman, yang ketiga, trusting God may mean asking God to help you trust Him more. Di Markus 9 ya, khususnya di ayat 24. Tapi kalau teman-teman baca Markus 9, itu kan kisahnya ada seorang ayah ya, yang anaknya itu katanya kerasukan sehingga bisu. Kemudian dia ketemu Yesus, terus singkat cerita bapak ini bilang, Tuhan Yesus kalau bisa tolong usir roh ini, kalau bisa tolong sembuhkan anak ini. Terus Yesus dengar itu dia bilang, kalau bisa, kata Yesus gitu kan, hah kalau bisa? Dia bilang gak ada yang mustahil kalau lu percaya. Kurang lebih Yesus bilang kayak gitu. Terus si bapak itu, ayahnya langsung bilang, I believe, help me overcome my unbelief. Bahasa Indonesia bilang, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tapi sebenarnya lebih jelas di bahasa Inggrisnya ya. I do believe, kata dia. Help me overcome my unbelief. Secara nggak langsung, ayahnya ini sebenarnya kayak ngasih lihat ke kita bahwa ngomong percaya itu gampang. I do believe, aku percaya sama Tuhan. Kita waktu worship, waktu nyanyi, kita bilang kayak gitu. Tapi mungkin aja kita nggak sepenuhnya percaya sama Tuhan. Mungkin aja ada sedikit keraguan dalam hati kita, gitu kan? Sehingga dia bilang, help me overcome my unbelief. So hari ini Tuhan juga bilang, kemungkinan kalau selama ini masih ada keraguan dalam hati kita, kemungkinan hari ini juga adalah waktu yang paling tepat untuk minta tolong sama Tuhan, supaya dia bisa menolong kita untuk lebih percaya lagi sama Tuhan. Okay, so what will trusting God look like? Yang pertama adalah work on your focus, yang kedua getting some help, dan yang ketiga adalah ask God to help you trust Him more. So this is our bottom line for this week. Joy and peace come from an overflow of trust. Kita belajar kalau sukacita, damai sejahtera itu datangnya dari kelimpahan akan kepercayaan kita sama Tuhan. Joy and peace come from an overflow
of trust. Dan gimana cara kita bisa percaya sama Tuhan? Barusan kita udah lihat ya. Mungkin fokus kita yang salah selama ini, kita terlalu fokus sama hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Dan Tuhan bilang, coba lihat lagi, coba ubah fokus kita ke fokus yang benar. Yang kedua adalah kita lihat bahwa getting some help itu nggak pernah salah. Selama ini kalau kita struggle sama hal-hal yang merampas sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita, coba ceritain sama teman kita, ceritain sama mentor kita, orang tua atau siapapun itu yang kalian tahu bahwa mereka adalah godly people, gitu kan. Dan yang ketiga, ask God Himself to help you trust Him more. Amin. Berapa banyak yang belajar sesuatu? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Let's stand up together. We will end the service. Ya, berdiri. Kita mau sama-sama berdoa, teman-teman. Mari kita berdoa, let's pray. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Kau taburkan pada pagi, siang, hari ini Tuhan. Aku sangat bersyukur buat kebenaran Kau yang mengingatkan kami, yang membukakan sesuatu hal yang mungkin baru atau yang mungkin sudah lama kami lupakan Tuhan. Bahwa sukacita, damai sejahtera itu datangnya bukan dari tempat lain, bukan dari mana-mana Tuhan, tapi datangnya daripada Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan ketika kami stay connected with God, maka salah satu traits dari buah roh yaitu joy and peace akan overflow keluar dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang mungkin mereka sedang struggle dengan segala sesuatu yang Engkau sendiri yang tahu Tuhan, apapun struggle mereka pada saat ini, tapi mereka nggak berani untuk cerita sama siapa-siapa. Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan keberanian Tuhan. Dan juga aku berdoa seperti ayah seorang anak yang anaknya bisu, dirasuki oleh suatu roh. Aku mau berdoa Tuhan, biarlah Kau berikan kami semua, Kau bantu kami semua untuk overcome our unbelief. Karena kami percaya Tuhan, untuk ngomong percaya itu mudah, tapi hanya Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bantu kami untuk bisa 100% percaya dan berserah sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau sebelum kami mentoring, kami mau angkat kedua tangan kami dan kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita semua angkat tangan kita. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah dalam segala hal yang kita kerjakan, baik dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, pelayanan, usaha apapun itu, Tuhan akan buat berhasil. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan jadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan tempatkan Engkau, dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Alright.